Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ki? Alhamdulillah. Ini wacana collab dah lama ya, tapi baru terrealisasi hari ini ya. Dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman ya. Oke ya. Nah, nanti saya tanya-tanya. Yang berikutnya saya panggil Cimangku ada. Cimangku ini sudah lama sekali menghilang dari peredaran. Makanya kita panggilkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Cimangku? Alhamdulillah. Kemana aja? Aduh, banyak proyek. Banyak proyek, 1M proyek. Proyek gagal. Oke, Mbak Handi. Mana Pak? Mbak Handi. Siap. Mbak Handi. Mbak Sableng, salah. Sorry. Wah, pakai dompet ya sekarang. Iya. Sehat Mbak Sableng ya. Oke, Kang Emen. Ngeri hari ini. Udah kayak rocker semua nih tengok. Brother ya. Oke, hari ini kita berlima akan mengungkap misteri tempat ini. Menurut kacamata Ki Arya Seta nih, seperti apa sih tempat ini Ki? Ada fenomena apa semenjak berada di sini atau memasuki kawasan ini? Boleh? Oke, baik. Sahabat sejati, sesuai dengan schedule yang sudah kita tentukan, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan tim spiritual jalanan yang sudah menemani saya dari sore tadi. Ya, insya Allah hari ini kita akan melakukan penelusuran di tempat yang sebelumnya sudah kita di episode yang sebelumnya sudah pernah kita telusuri, dan kali ini kita akan eksplor lebih dalam mengenai beberapa fenomena di sekitar villa-villa yang terbengkalai di daerah Pantai Bahagia ya, di Kota Batam ya. Insya Allah yang akan kita eksplor hari ini adalah kita akan mengungkap tentang sebuah fenomena yang dulunya di sini banyak kejadian-kejadian pada tahun 96 itu banyak villa-villa yang sering diteror oleh beberapa penunggu makhluk yang ada di sekitar. Insya Allah dengan tim spiritual jalanan kali ini kita akan kupas, kita akan ungkap misteri-misteri apa yang ada di pantai ini. Oke. Ada lagi Ki? Kalau enggak kita serahkan sama Cimangku nih. Kita silakan sama kita. Cimangku monggo. Menurut pendapat Cimangku tempat ini seperti apa? Oke, sebelumnya saya sapa dulu SJ Lover. Ya suaranya kedengaran nggak ya? Iya. Karena Udah terdengar belum? karena Cimangku ini agak ini ya, Iya, agak kecil suara ya. Kecil ya, karena ibu imut. Oke, dari mata batin saya Ya. yang saya tangkap tadi ya. Di sini ada dua dimensi fenomenanya. Dua dimensi, Laut oke. dan darat. Oke. Saya dapat sinyal ya, dapat indikasi itu ada sebelah hutan pohon yang besar itu cukup kuat energinya. Jadi mungkin Ki Arya sama Mbak Sableng kuat juga ya. Insya Allah. Sudah habis. Oke, untuk SJ Lover tetap pantengin channel kami sama siapa? Ki Arya Seta. Ki Arya Seta ya. Channel Ki Arya ya namanya ya. Oke. Menurut Mbak Sableng gimana Mbak Sableng? Ya, jika saya datang sini tadi ya, Ya. dapat banyak suara rintian. Tapi kita kupas lebih lanjut nanti kita eksplor. Oke. Ada lagi? Udah. Kang Emen, lanjut Kang. Mas, Mungkin untuk malam ini kita akan sangat mencekam pastinya. Ya. kameranya mana? Insya Allah. 3 ya. Halo. Oke, udah Ya. malam nih. Oke. Kita lanjut ya. Oke ya, jadi oleh karena hari ini praktisinya banyak, seharusnya malam ini kita panjang ya. Seharusnya panjang malam. Sampai ini. sahur. Sampai sahur ya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tempat biar semua kebagian. Untuk di part pertama saya serahkan sama Ki Arya Seta dan Mbak Sableng untuk penelusuran. Ya, ditelusuri dulu, nanti apapun yang terjadi, ada fenomena apa diceritakan saja sama kawan-kawan spiritual jalanan dan kawan-kawan Ki Arya Seta. Oke ya, kita serahkan sama Ki Arya dan Mbak Sableng ya. Kita pamit mau sebatang dulu.
Oke, lanjut ya. Oke, baik. Baik, ini sebutannya untuk SG Lover ya. Iya. Oke, SG Lover, salam kenal saya Arya Seta. Tadi dari Kimangku gitu. Dari Kimangku ya. Oke. Baik, Mas Ablang, kita coba melakukan penelusuran di daerah yang Mana dulu? Karena sangat luas banget ya daerahnya. iya, sangat luas sekali daerahnya. Oh ya, untuk sebelum kita melakukan penelusuran, seperti biasa, mari kita memohon doa dan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah malam ini, penelusuran malam ini kita diberikan perlindungan dan diberikan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas kita. Mungkin boleh Mbak Samdan mau memimpin doa atau saya? Jadi aja. Oke, baik. Oke, baik, kita akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk tim kameramen semuanya seperti biasa, insya Allah kita fokuskan terhadap kegiatan kita hari ini, dan ketika ada interaksi terhadap segala sesuatu hal di lapangan nanti, mohon nanti nggak masalah diceritakan saja supaya diinfokan Supaya saja, kita tahu juga. supaya kami tahu juga, karena dimensinya sangat luas, jadi fokus saya dan Mbak Sableng pasti akan sulit untuk banyak mendeteksi terhadap banyak hal gitu ya. Karena dimensinya 2 dimensi. Karena ya. dimensi 2 dimensi. Oke, baik, Mungkin kita lanjutkan penelusuran. Pada penelusuran kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke suatu wilayah di mana portal gaib yang kedua yang sebelumnya sudah kita buka. Kita akan coba melihat, menguak lebih dalam tentang sumber energi negatif yang terkuat yang di episode sebelumnya belum sempat kita kunjungi ataupun belum sempat kita masuk. Dan kali ini saya ditemani oleh tim spiritual jalanan untuk mengupas dan menguak tentang rahasia di balik peristiwa. Ini karena lokasi pantainya Mbak Sableng sangat cukup luas, jadi kita agak jalan beberapa Jauh nih ya. 10 meter atau 100 meter ini ke dalam untuk memastikan. Karena ini kalau dari pandangan kacamata spiritual saya, ini udah banyak banget yang mau mendekat ya. Auranya sudah berbeda. Dia mungkin lagi sibuk ya, Waktu beberapa minggu yang lalu kita udah eksplor di tempat ini, dan di sini saya merasakan masih sama seperti yang lama, Mbak Andi. Ini masih ada anak-anak kecil yang masih senantiasa bermain di sini. Kayaknya ini memang tempat bermainnya gitu. Iya, ini tempat bermain mereka nih. Nah, mari kita lihat. Oke, coba kita lihat dulu yuk. Banyak yang saya lihat dari awal pada saat mengikuti lokasi itu terdapat beberapa signal ataupun sumber-sumber energi negatif dan positif yang bercampur. Tapi kita akan fokus kali ini ke dalam suatu wilayah yang energi negatifnya cukup kuat. Nah, di sini diperlukan banyaknya praktisi untuk membackup tim ataupun membackup sebuah perjalanan kita kali ini supaya terlihat sempurna, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi hal apapun. Boleh dibilang mereka masih welcome, ini anak-anak masih pada banyak yang bermain di sini, 1, 2 atau 3 masih ada. Karena auranya sangat belum ke negatif. Ini auranya belum banyak ke negatifnya, Masih positif kebanyakan ya. semua. Jadi kita lanjut tertarik ke sana ya.
Oke, menurut Mbak Andi, kira-kira di sebelah sana merasakan apa? Saya rasa menarik ke arah sana ya. Saya kurang tahu tempatnya tempat apa. Coba saya lihat. Kita lihat ke sana. Hadir. Adamul ruh, adamul gaib, adamul jasa di jasa. Hadir. Hadir. Jalanannya sangat lumayan. Ada yang bilang jelas, ada yang bilang tidak. Terus, Mbak Andi, di sini saya melihat gerbang portal gaib yang pertama. Ya, nah, ini saya melihat gerbang pertama. Bisa nampak ya? ini kan kalau Salah satu gerbang portal gaib yang pertama. kalau kalian bisa melihat mata batinnya, ini ada gerbang portal gaib. Monggo dibuka Pak Sablet. Padanya atau saya ini? Monggo silakan. Saya sapa dulu. Ya, sahabat sejati dan Nature Lover, kali ini Mbak Sableng sedang melakukan pembukaan portal gaib yang pertama. Seperti yang kita rasakan, mudah-mudahan akses dan izin diberikan kepada kita untuk bisa mengikuti gerbang gaib yang pertama. Dan kita melakukan di sini secara baik-baik ya. Kita tidak ingin melanggar apapun yang ada di depan, sehingga sekiranya kita merupakan bukan ancaman, insya Allah mereka akan welcome kepada kita. Mungkin boleh kita tanya kepada Mbak Sableng, kira-kira pada saat pembukaan portal gaib tadi apa yang dirasain, Mbak? Ya, tadi ketika saya membuka portal gaib, memang berbeda ya portal gaibnya, sangat berat terasa. Terus tiba-tiba ada muncul sosok hitam besar gini. Ya. Nah, tapi ketika saya interaksi sama Ki Arya, tiba-tiba hilang sosoknya. Saya terasa larinya ke sana. Betul ya. Iya. Dia di sana. Hadir. Iya. Oke, saya Jelaper, kita akan coba langsung. Kita langsung ke sana. Untuk kameramen ikuti langkah yang kita ikuti ya, karena di sini seperti ibaratnya seperti jembatan ya, atau seperti jalan setapak ya. Jadi kalau bisa sih jangan melewati area yang kita lewati. Bisa aja ya, saya bawa depannya. Saya langsung. Jadi Pak kameramen. Ini towernya kayaknya. Hati ya. Panas lagi. Gerbang.
Itu sangat jelas ya suara langkah kakinya. Hadir. Oh, dia naik ke atas nih. Dia naik atas nih, naik ke atas. Di mana ya? Hadir. Cepat Allah, wujud Allah. Hadir. Hadir. Mas Kekurama orangnya pada mitos. Hadir. Siap Allah. Ya, dari tadi di sini ada yang ngintip nih. Makanya saya kejar. Di atas. Dari tadi di sini. Sini, ruangan sini kayak ngintip tadi. Mana? Nih, sini, di sini depan G. Pada saat memasuki sebuah lokasi gedung tua yang di dalamnya terdapat sebuah pohon yang tentunya itu dapat kita lihat bersama bahwa ruangan itu atau gedung itu digunakan sebagai sarana ataupun tempat ritual pesugihan. Dan yang kita lihat pada saat di dalam adalah sosok putri yang dinamakan dengan Putri Badar itu menampakkan diri kepada tim dan terutama pada saat saya membuka gerbang. Nah, di situ sebenarnya kasat mata yang kita bisa lihat Gila, itu adalah kamuflase. Rasa bener. Hati-hati ya. Oke, saya akan coba bersama saya akan coba dia mau melakukan komunikasi dengan salah satu yang ada. Nah, kebanyakan orang yang banyak berambisi minta kaya atau minta togel, padahal itu jalan yang salah yang saya katakan. Kenapa saya katakan salah? Derajat manusia lebih mulia daripada derajat bangsa jin ataupun jin fasik yang sering manipulasi bangsa pikiran manusia. Ketika kita meminta pada jin atau sebagai yang lainnya, sama aja kita menduakan yang maha kuasa, maka dia akan lebih besar. Dia mulai berinteraksi. Assalamualaikum. Saya dengar suara ya. Assalamualaikum. Jauh, tapi kayak dekat. Jauh ya. Kita sebenarnya pada sekitar sini tidak diperkenalkan oleh mereka. Kita dari melihat ada satu energi pusara yang ada barang di sini. Kita coba komunikasi. Saya akan coba minta baik-baik apakah kalau misalnya karena saya lihat memang ini memang tempat berkumpulnya para jin-jin kepara. Kalau misalnya sekiranya kita diizinkan tadi, mungkin kita tidak belum pernah dikatakan. Di sini memang seperti mereka mungkin hal itu seperti disembunyikan oleh mereka. Suka kehadiran kita. Nah, karena beliau itu tidak suka terhadap kehadiran kita. Allah. Pakai Terbang nih. Terbang bang. Apa ya? Yang tambah apa? Oke. Pada saat kami melakukan penarikan pusaka atau penutupan yang pertama, kami diserang oleh tiga sosok yang berbaju hitam, kemudian mereka membawa tombak dan seperti kapak dan ibaratnya seperti para penjagal ya ataupun para bodyguard penjaga kerajaan yang sangat brutal sehingga kita terjadi
peperangan gaib di antara mereka, dan akhirnya mereka mundur dan kita mendapatkan mustika yang kita inginkan. Tarik Pak, tarik. Wangi banget. Wangi melati. Kalau minyak. Minyak. Tiba-tiba aroma melati. Aroma melati ya, Ki. Iya. Kental banget ya. Developer, alhamdulillah kita berhasil mewujudkan satu perwujudan sebuah mustika. Ini bisa disuk. Oke, ini adalah salah satu mustika. Ini mereka bilang sebagai mustika Putri Badar, mempunyai tuah untuk pengasihan dan rezeki. Lama terpendam di sini, sehingga barang ini nampaknya negatif. Nampaknya negatif. Mungkin kita melakukan pembersihan nanti ya. Dan ini masih terselubung oleh beberapa energi negatif yang ada di mustika Putri Badar ini. Oke. Ini energi sudah kita kunci. Tapi di sekeliling kita sekarang ini mereka ngerasa bahwa kepunyaan mereka itu kita ambil. Iya. Karena kan ini milik mereka. Ini milik mereka. Katanya. Nah. Nanti boleh diikutin. Nanti kita akan kupas lebih lanjut karena ini masih bercampur dengan energi negatif. Kemarin kan di spiritual jalanan bisa kita tanyakan langsung kepada Tijala Sutra. Tiba-tiba ya, dia dapat serangan. Dir. Sepertinya mereka nggak terima nih barangnya diambil. Nah, Ini kan balik ya. nah. Kamu jalan Hasil sahabat sejati dari Haji Rover, mereka nggak terima nih mustikanya diambil dan mereka ingin minta dikembalikan. Kita akan coba lakukan komunikasi lagi. Sekiranya mustika ini menjadi manfaat bagi manusia, insya Allah akan kita pergunakan. Tapi memang sekiranya itu menjadi mudarat, maka Mustika yang pertama kita tarik yaitu mustika Putri Badar yang berhasil saya dapatkan, kemudian menimbulkan suatu kemarahan ya dari kerajaan makhluk tersebut,
sehingga mereka berusaha untuk bagaimanapun caranya mustika itu harus kembali kepada mereka, karena mereka sangat membutuhkan mustika itu sebagai proteksi ataupun mustika perlindungan. Kita akan kembali. Kami akan kembali. Beliau nyerang fisik ya, karena tidak suka, karena pusaka beliau kita ambil. Sebenarnya kita tidak mau ngambil maksa, udah minta baik-baik tidak dikasih, ini kita ambil. Nanti kami akan kembali lagi ke sini. Oke, baik. Kita sepertinya makin banyak nih yang datang. Kita coba mundur dulu sejenak, coba. Kita akan komunikasi lagi secara Pada saat itu kondisi memang sangat tidak memungkinkan, dan untuk menjaga keselamatan saya dan Mbah Andi, kemudian juga menjaga keselamatan kru, kita memutuskan untuk mundur atau break terlebih dahulu karena kondisinya sudah tidak kondusif, dan beberapa kru juga sudah mengalami hal-hal aneh seperti kehilangan kesadaran dan mendapatkan beberapa sentuhan-sentuhan gaib. Waalaikumsalam. Gimana? Agak sedikit ngos-ngosan sih. Ngos-ngosan. Sedikit. Yang banyak kan? ya, banyak. Tadi Jari melakukan meminta sesuatu benda ya di salah satu ruangan, kayaknya tempat ritual ya, sehingga mendapatkan satu mustika. Mantap. Apa nih? Kurang Sudah disut tadi. sudah, karena di Jala Sutra pakarnya ya. Apa nih? Mereka sebut ini sebagai mustika Putri Badar. Cuman kalau saya pikir ini seperti Badar Lumut, cuman yang sudah berevolusi hasil. Itu. Ada asma nih. Ini masih vibrasinya masih kuat sekali nih. Ini adalah kepunyaan mereka. Cuman tadi mereka minta balik. Cara mereka mungkin kurang kurang bersahabat lah. Luar biasa nih. Saya jadi penasaran nih kira-kira di mana sih tempatnya? Itu di salah satu ruangan. Di Ada belakang ini pohon kan? dan ada tempat Di belakang ini, Ki? tempat tempat ritual. Oke. Ada di dalam. Oh gitu. Pohon-pohon yang berbalut dengan akar-akar yang sudah cukup lama. Oh gitu ya. Ini pohon ini. Pas di belakang ini ya tadi. Oke. Coba deh kita telusurin lagi yuk. Siapa tahu kita dapat harta karun deh. Ya. Tapi saya izin saya break dulu sebentar. Oke, boleh. Nanti mau break sendiri. Mau break biar saya main tunggal. Boleh silakan. Atau sama Gejala? Oke lah, saya ambil alih ya. Boleh silakan. Oke. Ayo kawan-kawan. Oke. Rasa nggak berinding lagi nih, Ki? Berinding benar. Iya. Ya. Tadi melatinya pun terasa, Ki. Melati ya? Ya. Nah, ini dalamnya, Ki. Ya, di sini. Ini, Ki. Nah. Ya, di sini. Pas di depan Ki Jala. Ya. Oh, di sini ya. Ini bukan fakta ya? Ini ada bekas lilin lagi. Mana? Kayaknya orang-orang ritual pada di sini. Oke. Ya ini memang suhu berbeda ya. Suhu kedap udara gitu. Seperti kedap udara ya. Oh. Ya, ini bekas tempat ritual semua nih. Suara. Oke. Yuk. Oke, ini tempatnya. Sama-sama. Ini ya biasa mungkin. Ini media ya, media orang-orang yang sering gunakan untuk bisa penghancur usaha dan juga bisa untuk memajukan usaha. Nih media ya. Porok. Yuk coba kita telusurin juga.
sini agak ramai tadi Ki. Mana? Di sini sini ya? ada yang lari, ada yang ngintip. Saya ini dapat sumber sangat kuat sekali di sini. Maksudnya apa nih Ki? Ada suara ya? Iya. Kayak rame cewek. Ada suara cewek. Jelas sekali. Di tempat ini lembab. Tempat ini lembab, cuman suhunya panas. Iya, benar. Coba sebentar ya. Ini kita toilet aja. Panas. Ada suara ya. Dari atas Ki suaranya. Masuk nggak kamera suaranya? Ada seperti orang nangis tadi, seperti orang berjalan, lari. Hah? Apa tuh? Kenapa? Sini, sama jalan dulu. Pasti saya dapat vibrasi kuat nih. Ini habis melakukan penarikan, coba nanti kita ke base camp, karena di base camp sudah ribut kayaknya. Di sekitar sini juga sudah ribut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mujasa. Hadir. Ngeblur nih. Ngeblur. salah satu praktisi dari tim spiritual jalanan, yaitu Ki Jala Sutra. Beliau melakukan penarikan pusaka itu di salah satu perubahan dan perwujudan dari makhluk astral yang akan atau yang dilihat oleh Ki Jala belum diungkap dan mungkin akan
lengkap setelah penelusuran nanti atau pada saat episode penelusuran kita yang berikutnya. Jangan sampai itu ya. Kena radiasi Ki. Siapa? Sebelah. Harus tinggalkan ini tempat nih. Beliau mendapatkan sebuah pusaka keris yaitu dari kerajaan Melayu. Sebelah kena radiasi Ki. Aman kok Pak Men? Masih aman. Masih aman ya? Kita akan coba melakukan minimalisasi untuk mencari informasi tentang sumber-sumber dari media ataupun pusaka yang udah kita tarik tadi. Disampai di sana deh. Insya Allah kita akan saksikan proses minimalisasinya. Tadi Ke Kang Emen. Bang Emen, Iya. tadi saya berhasil mendapatkan mustika yang mereka bilang sih mustika Putri Badar. Tapi yang di sini saya ngelihat memang efeknya ini masih ke pengasihan dan kerezekian di sini. Nah, cuman saya juga nggak tahu kenapa bisa ada di tempat itu gitu loh. Biasanya ini tadi masih energinya masih belum stabil. Insya Allah akan kita tampilkan di Padepokan. Oke. Yaudah, kita pinjam dulu. Boleh, silakan. Ini Kang Emen. Iya, izin. Coba diminimalisasikan, kita coba cari informasi dua barang ini nih. Informasi apa yang bisa kita Setelah penelusuran selesai, kami dan tim spiritual jalanan mencoba untuk melakukan komunikasi atau kontak dengan para penunggu sekitar untuk menanyakan beberapa hal terkait hasil yang kami dapatkan pada saat penelusuran dan penarikan yang kita lakukan. Nah, di samping itu beberapa peserta yang ikut dalam penelusuran kita minta kesediaan mereka untuk menjadi mediator dan kita melakukan minimalisasi. Seperti sosok harimau tapi tidak lengkap gitu. Kami di sini hanya ingin memberikan informasi. Apa Anda ada hubungannya dengan mustika yang ditarik oleh Ki Arya Seta tadi? Ini Ya. Apa yang Anda lakukan di sini? suka ngamen. Kalian mau ngapain sini? Hah? Ini bantu kalian. Berdagang. Jadi sebenarnya gedung yang ada di sana atau bangunan yang ada di sana itu biasanya dilakukan untuk apa oleh orang-orang di sekitar sini ataupun orang di luar sini? Dingin. Itu diculik. Tenang, saya minta Anda tenang. Ada batunya dapat. Mustika ya. Kalian cari masalah sini. Sini. Pada saat awal-awal tim
ketua jalanan melakukan minimalisasi kepada para peserta yang saat itu dipimpin oleh Kang Emen dan Ibu Mangku Alam. Terlihat normal-normal dan berjalan dengan semestinya, tapi tiba-tiba salah satu makhluk yang berwujud serigala yang memasuki salah satu tubuh dari mediator kita, yaitu Kang Firman, kemudian bergegas untuk merebut kembali media ataupun mustika yang saat itu dipegang oleh Kang Emen, dan alhasil mustika itu hilang, disembunyikan oleh para pelembut. Sombong kali jadi manusia. Hah? Mau di mana? Kupat mataanmu tuh. Ayo bakar. Tidak seperti itu maksudnya. Kedatangan kami di sini baik, ingin menggali informasi. Jangan Anda salah paham. Kami kayaknya berteman ya. Pura-pura tidak berteman. Pura-pura tidak berteman Ki. Pura-pura nggak berteman, tapi Kami berteman. tidak menantang Iya. ataupun mengganggu kalian di sini. Bisa dipahami. Tiba-tiba masuk musik. Kami Bukan izin itu kok maksud kami. sama yang penjaga. Mana penjaganya? Itu ada. Datangkan ke sini. Tenang. Kamu sombong aja jadi manusia. Tenang. Belum tahu kami marah sama kau. Mana aja. Siapa tadi dia? Oke. Ada lihat center nggak ya? Aku sama aku. Jadi sebenarnya Anda sudah lama bertempat di tempat itu. Lalu bisa Anda beri petunjuk di mana batu tersebut terjatuh, mustika tersebut terjatuh. Apa? Itu adalah tanggung jawab saya kepada sahabat saudara saya di area Seta. Saya harus mengembalikannya. Saya mohon dengan Anda bisa bekerja sama. Di mana Anda menenggelamkan mustika tersebut? Ya? Lihat aja. Dikarenakan mustika yang kita tarik itu adalah mustika perlindungan ataupun mustika proteksi mereka, di samping dengan tuah penghasilannya yang cukup tinggi juga, karena mereka melindungi wilayah mereka ataupun kerajaan mereka dari kerajaan-kerajaan yang lain yang biasanya suka terjadi peperangan dari bangsa lain ataupun dari kampung lain yang akan menyerang wilayah mereka. Jadi mereka menggunakan mustika itu sebagai mustika perlindungan ataupun mustika proteksi untuk mengamankan wilayah mereka. Kami hanya ingin menggali informasi dari mustika yang ada di sini, termasuk mustika yang ditarik tadi atau di. Yang tadi mana? Darat. Awas lari dia lagi. Jangan lari. Mana Anda menjatuhkan mustika tersebut? Bantu saya. Energinya masih. Apa yang Anda inginkan? Bisa bicara. Tidak. Semua mau bisa.
Saya tidak nantang Anda. Mana Anda di tempat ini? Ini tempat apa sebenarnya? Menyakiti tubuh ini. Saya mohon kepada Anda, saya minta kepada Anda, siapa ini? Dengan siapa ini? Hijau belang. Bukan hijau daun. Hijau belang. Apa yang Anda lakukan di sini? Di rumah kami. Ini rumah kami ya, kami tahu ini rumah Anda. Lalu kenapa tiba-tiba Anda masuk? Kalian bahasa maksudin. Ya, Nah, jadi ini rumah Anda. Istana Anda. Kamu di sini juga? Ini siapa? Oke. Ada yang ingin Anda sampaikan? Ada yang ingin Anda sampaikan? Saya bisa minta tolong panggilkan raja Kami di sini hanya mencari informasi atau kami mencari sejarah informasi yang ada di sini. Tenang ya. Jadi seperti apa wujud Anda? Seperti apa wujud Anda? Hamil. Setengah manusia, setengah hewan, jin. Jadi seperti ini. Bisa kamu perjelas? Ngomong. Seperti apa wujud Anda? Kita masih dalam melakukan proses mediumisasi untuk mengulas dan mengungkap tentang fenomena benda yang kita tarik tadi. Ini, hey. Dicatat ya, dicatat. Nah, ini bohong ini. 170. Ibu. Di bangku. Jalan mana? Dia mau bertanya. Sedang coba dibantu Kang Men peralatan. Raden, Kang Mas Asal, bantu.
Gimana man? Firman, man, aman, man, aman, man. Ini. Jaga Firman nih. Minta R1. Minta R1. Minta R1. Kenapa ya? Udah, yang kedua. Kalau sendiri atau gimana? Terus. Kalau sendiri ya. Kalau sendiri ya. Kalau sendiri ya. Ini kebanyakan masuk nih. Kamu apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Hah? Mau apa kamu? Apanya bebek mau apa? Kalau tak mau pulang kena tempeleng nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim tolong monitoring, kalau gak bisa keluar mediatornya kasih tunjuk fotoku untuk hantunya, kasih langsung kabur. Kasih Ki Ageng, Ki di jalan. Ki Ageng, kata Ki Ageng kasih tunjuk foto Ki Ageng aja. Ah. Siapa? Di sekitaran pohon beringin yang merupakan salah satu pusat ataupun sentral pertemuan kerajaan tersebut, dan memang banyak dihuni oleh ratusan makhluk astral yang cukup banyak dan memiliki potensi yang luar biasa, sehingga beberapa dari praktisi tim spiritual jalanan yaitu Kang Emen, kemudian ada Kimangku Alam di Jalan Sutra, dan termasuk saya sendiri juga ikut turut andil mengamankan wilayah tersebut, sehingga pertempuran pun tidak terelakkan dan menjadi begitu cepat. Jangan dilawan. Relax. Aku supli. Tenang. Relax. Ketika suasana makin mencekam dan suasana mulai tidak terkendali, itu saya berbicara secara empat mata terhadap tim spiritual jalanan untuk segera menyudahi hidup ini tadi, karena memang banyak faktor yang kita khawatirkan, yaitu diantaranya kondisi tubuh ataupun kondisi fisik dari mediator juga sudah mulai melemah. Mengkhawatirkan hal yang lebih buruk akan bisa terjadi. Tim tolong bawa ke sana, ini ganggu ini energinya. Oh, tarik nih. Tarik dulu. Tarik dulu. Yuk, tenang. Tim spiritual jalanan merupakan salah satu tim yang cukup hebat dalam melakukan olah rasa kontak fisik dengan para makhluk gaib. Nah, itu karena memang di
saat itu jumlah mereka yang terlalu banyak sehingga menyebabkan kita harus segera mengakhiri dan mencoba untuk menetralkan suasana dan kondisi lingkungan sehingga tidak berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Dan di situ juga saya coba membantu secara batin dan mengolah semua tenaga yang saya punya untuk bisa mengontrol ataupun mengendalikan suasana yang saat itu sedang tidak kondusif. Kosongkan sudah aja dah. Kosong deh. Pada saat kondisi di mana mulai mencekam ataupun mulai tidak kondusif, di mana makhluk gaib yang berada di salah satu gedung beringan itu sudah mulai berdatangan atau turun secara massal. Nah, di situ saya coba melakukan backup tenaga secara batin untuk menyudahi ataupun untuk menutup gerbang portal tersebut sehingga tidak lagi banyak yang berdatangan. Alhamdulillah situasi dan kondisi semua terkendali, semua hal bisa kita tuntaskan dan bisa kita selesaikan dengan baik. Oke deh ya. Siapa lagi? Komen sana. Ini ya. Kayak kita harus akhirin, nanti kita coba sambung di video berikutnya ya. Masih banyak sekali tempat-tempat yang harus kita telusurin. Oke, Arya ada masukan? Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kijala tadi, Ada ya, Sur, ya? terlalu banyak portal yang sudah kita buka dan kemudian beberapa dari makhluk tersebut sudah banyak mengancam kita. Insya Allah kita lanjutkan di episode untuk berikutnya untuk penelusuran. Mudah-mudahan bisa dihadiri guru besar kita ya. Iya. Oke, insya Allah. Mas Abang boleh masuk sini di bangku. Di bangku. Udah aman, Kak Emen udah bisa masuk. Ayo masuk dulu. Sedikit habis itu kita closing. Oke, ada tambahan Bandi, monggo. Mungkin sangat mencekam ya kehororan di sini sehingga banyak Bangku. Oke. Gimana, Bu? Malam ini cukup mantap. Itu yang dari SD8 sama TRS ya. Kak Emen? Ada? Oke ya. Ada tambahan? Oke, saya mau tambahkan sedikit ya. Untuk beberapa mustika yang tadi sempat kita tarik, yang satu mungkin masih dipegang oleh Kijala. Kemudian yang satu mungkin tadi sudah dibawa oleh mereka. Tapi insya Allah di episode berikutnya akan kita tarik kembali, mungkin dengan cara yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan tetap semangat, tonton terus channel Spiritual Jalanan dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan untuk para sahabat sejati Ki Arya Seta, tonton terus YouTube saya. Insya Allah kita akan selalu memberikan tontonan dan tuntunan yang terbaik buat kita semua. Oke, mungkin akan ditutup oleh Kijala. Oke, saya Kijala Sutra. Dan saya Ki Arya Seta. Saya Ki Mangku Alam. Saya Mas Ablang. Saya Kang Emen Pajajaran. Spiritual Jalanan. Gas! Sahabat sejati, salam.